Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabinda Gorontalo yang akrab dengan NU, yang saya hormati yang mewakili pada kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, yang saya hormati Ketua MUI Kota Gorontalo Bapak Kiai Haji Dr. Andus Muin Moduto, Bapak-bapak Kiai dan Ustadz Muslimat NU, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo bersama jajaran pengurusnya, yang saya hormati. Saya lihat di sini ada Ustadz Muin sekali, jadi ada dua Muin ya. Kalau yang di sebelah sini bukan Ustadz. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah dengar bersama sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pada intinya adalah menyangkut moderasi beragama. Kemudian sambutan dari Pak Kabinda yang menggambarkan bagaimana situasi di dunia sekarang ini, situasi Indonesia dan juga situasi lokal di Gorontalo maupun percepatan vaksinasi di Provinsi Gorontalo. Pak Kabinda ini adalah pelopor vaksinasi door to door, artinya dari rumah ke rumah. Bayangkan itu capeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Gorontalo dan juga forum Kiai dan Ustadz yang melaksanakan kegiatan silaturahim sekaligus doa bersama dengan tema moderasi beragama dan komitmen kebangsaan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, negara kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu majemuk. Yang pertama itu majemuk dalam agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang resmi. Ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dan ke-6 agama ini ada di Gorontalo. Walaupun Gorontalo itu mayoritas beragama Islam, hampir 97%, tetapi di Gorontalo ini kita tidak mengenal mayoritas minoritas, tetapi yang kita harapkan adalah kualitas beragama daripada umat beragama. Sehingga itu kita rukun-rukun saja, damai-damai saja di Provinsi Gorontalo ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sebagai orang yang ditakdirkan beragama Islam, mungkin kita bertanya, kenapa saya beragama Islam?
karena mungkin orang tua saya beragama Islam. Tetapi yang kita harapkan ini adalah melalui gerakan pemuda Ansor agar supaya kita memeluk agama Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Tidak hanya saja Islam itu syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji, tetapi harus secara kafah, secara menyeluruh. Artinya tangan kita harus Islam juga. Artinya kita tidak mengambil barang-barang yang haram. Mata kita juga begitu. Jangan melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan. Tapi untungnya sekarang sudah pakai masker. Jadi kita sudah tidak tahu lagi siapa ini. Bisa saja kita tidak tahu lagi istri kita. Iya, karena sudah pakai masker. Mungkin juga hidung kita, kaki kita dan sebagainya harus secara Islam. Oleh karenanya ini menjadi pekerjaan rumah daripada para kiai dan ustadz ini. Saya tentunya apresiasi itu setiap pagi ada hikmah pagi, kemudian setiap hari Minggu Pak Kiai Mu'in di Ral dan juga Pak Kiai Sarmada, dan saya lihat ini sudah ada ustadz-ustadz yang muda-muda lagi mengisi acara di Ral. Ini terus kita harus upayakan agar supaya umat itu tidak tersesat. Karena apa? Karena dengan forum-forum semacam ini kita patut apresiasi, karena kalau kita belajar agama, kita membaca buku, mungkin saja satu buku itu sampai 2-3 hari kita baca dan belum tentu juga kita mengerti. Tetapi dengan ceramah-ceramah yang dilaksanakan oleh pengurus gerakan pemuda Ansor ini, yang sesuai laporan tadi sudah 4 kecamatan, ini terus dikembangkan. Karena dengan mendengar itu ceramah-ceramah, pasti tidak hanya 2 atau 3 buku yang kita sempat baca. Oleh karenanya saya harapkan kepada pengurus cabang gerakan pemuda Ansor ini terus dikembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema daripada pertemuan kita pada malam ini adalah moderasi beragama dan komitmen kebangsaan. Tadi sudah diuraikan secara panjang lebar oleh yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Tetapi paling tidak moderasi beragama itu adalah bagaimana perilaku kita, pola pikir kita, pola sikap kita, dan pola tindak kita itu berdasarkan pada 4 pilar, yaitu Pancasila. Ya, kita tahu bahwa Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, juga di Undang-Undang Dasar 45 itu kita harus beragama, dan juga berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, diharapkan tadi harus kita toleransi, kita harus damai satu sama lain, kita harus memelihara kerukunan kita intern beragama,
dan juga antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Memang founding father kita, pendiri negara ini sudah perkirakan karena kita majemuk, maka dia buat lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Burung Garuda yang di bawahnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi satu. Ini yang harus kita pegang. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar bersama apa yang diuraikan oleh Pak Kabinda, kemudian oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Tiada lain adalah kita sebagai umat beragama pelihara kebersamaan kita, persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena itu merupakan modal yang dasar kita. Pelihara silaturahim. Ini sebagaimana pada majelis malam ini. Kemudian kita harus juga mengetahui perkembangan di dunia, dalam negeri, dan juga perkembangan di lokal kita, Gorontalo. Banyak media sekarang, ada media televisi, ada medsos dan sebagainya. Yang ketiga saya harapkan pada kita, utamanya para kiai dan ustadz, untuk jangan sering-sering kirim medsos, berita di medsos dan sebagainya. Kita lihat sebagai contoh seperti Habib Bahar. Habib Bahar itu memang orangnya berani. Saya baru-baru di Manado ketemu dengan omnya. Saya suruh kontak dia tapi mati dia punya HP. Habib Bahar itu orang Tumbak di Belang, dan bapaknya itu pemain silat yang sampai 10-20 orang dia bisa lawan sendiri. Ya mungkin itu ilmu itu ada sama dia, tapi dia berani. Nah, saya harapkan kita jangan sampai seperti Habib Bahar. Nah, kita hidup tenang saja di Gorontalo, dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Yang kita harapkan melalui majelis ini. Barangkali demikian sambutan singkat saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana dan juga pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor, dan juga terima kasih atas kehadiran kita semua. Allahumma musta'an, Allahumma afiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.